أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. 6 langkah sukses ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 61 yang wajib kita jalani, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita untuk bersama-sama melakukannya. Yang pertama adalah ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah. Ibadah menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara esa, secara tauhid, tanpa kita sekutukan dengan yang lain apapun dan siapapun, walaupun itu syirik kecil semacam riya, tanpa kita sekutukan. Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Bukan hanya ucapan Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, nabi-nabi yang lain mengatakan pesan yang sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, yang kalau di dalam agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam, terwakili dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, setelah kita statusnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, bertauhid kepada Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah maupun dalam al-asma wa sifat, kita mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya. Maka yang kedua adalah kita melakukan tugas imaratul ard, tugas memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ard, Dia menciptakan kalian dari tanah. Wasta'marakum, dan menjadikan kalian sebagai para pemakmur di bumi. Jadi tugas kita setelah ibadatullah adalah imaratul ard, memakmurkan bumi, bima yurdillah wa bima yanfa'u ibadah, memakmurkan dengan sikap, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan yang membuat Allah ridha dan memberi manfaat kepada hambanya dan makhluknya. Kita belajar, kita meneliti, kita bekerja, kita membangun. Semuanya ini adalah aktivitas imaratul ard, masuk dalam tugas utama kita hidup di muka bumi. Kalau kita niatkan, kita sadari kita sebagai hamba Allah, maka ini adalah ibadah. Tapi bentuknya, bentuk ibadah yang tidak langsung dalam berupa menyembah Allah, ibadah mahdoh, tetapi melalui sebab imaratul ard. Yang ketiga, setelah kita bertugas menyembah Allah, ibadatullah, dan terus melaksanakan tugas imaratul ard, kita melaksanakan tugas istighfar dan taubat. Fastaghfiruh tsumma tubu ilaih, maka beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Kita beristighfar setelah menghamba pada Allah, kita beristighfar setelah imaratul ard. Ini tentu istighfar yang tingkat tinggi, bukan beristighfar setelah maksiat. Kita beristighfar setelah ibadah tauhid, setelah salat istighfar, kemudian setelah imaratul ard, membangun bumi, membangun peradaban sesuai dengan ajaran Allah, kita beristighfar. Ini istighfarnya hamba-hamba Allah yang saleh, tidak menunggu berbuat dosa, justru setelah ibadah, berbuat kebaikan, berbuat hasanat, kita beristighfar. Kemudian tubu ilaih, kemudian kembali lagi kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah ini penting, memiliki banyak fungsi. Paling tidak diantaranya adalah istighfar ini untuk menyempurnakan yang kurang. Bagaimanapun hak Allah adalah besar, lebih agung daripada kemampuan kita untuk memenuhinya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW, walaupun salatnya kakinya bengkak, begitu lamanya menyembah Allah, masih tetap istighfar, karena merasa hak Allah terlalu besar untuk dipenuhi oleh kemampuan kita yang terbatas. Istighfar ma'asyiral muslimin rahimakumullah bukan hanya untuk menyempurnakan kekurangan, tetapi juga untuk mendatangkan rezeki, untuk mendatangkan kekuatan, untuk mendatangkan kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa didapat semuanya melalui istighfar. Yang keempat, kita diperintah untuk selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Inna Rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku adalah maha dekat dan maha menjawab.
maha dekat dan maha menjawab orang-orang yang berdoa kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Sesungguhnya aku adalah maha dekat, aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kelima adalah selalu mawas diri dan waspada, selalu menyadari karakter kehidupan dunia yang fana dan penuh dengan tipu daya, dan selalu berusaha menjauhi fitnah, menjauhi godaan yang senantiasa menghiasi dan menghadang jalannya orang-orang yang bertauhid dan memakmurkan bumi berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keenam adalah bersatu dan bersabar. Selalu bersatu padu, tidak bercerai-berai. Karena membangun tidak bisa sendirian. Melindungi, mempertahankan diri serta melindungi tanah air tidak bisa sendirian. Selalu bersama-sama umat ini secara keseluruhan. Wa atiullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan jangan bercerai-berai, maka kamu pasti akan gagal dan akan lenyap kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Itulah 6 tugas kalau kita ingin berhasil dalam mewujudkan kehidupan yang makmur, kehidupan yang aman, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang maju, peradaban yang manusiawi, yang membuat hidup ini bahagia di dunia sebelum di surga. Kita harus bertauhid, kita harus selalu memakmurkan bumi, kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Kita harus selalu berdoa dan tawakal. Kita harus selalu mawas diri, waspada, menjauhi daripada fitnah-fitnah khususnya dunia dan wanita, kemudian selalu bersatu padu dan bersabar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna bagi kita semua dan diberikan seluruhnya untuk kita semua. Allahumma amin. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.